Halo semua, selamat datang kembali di tutorial Material UI. Lanjut lagi, sekarang akan bahas ke bagian section selanjutnya ya. Kalau misalnya di sini, ini saya bilang adalah section fitur ya, karena menjelaskan beberapa fitur atau keuntungan memakai Netflix ya, kayak ada enjoy, terus download offline dan lain-lain. Sebenarnya kalau di sini polanya sama nih, antara baris ini 1, 2, 3, 4. Artinya sama itu dia terbagi dua kolom. Di sebelah kiri ada judul dan deskripsi. Sebelah kanan ada gambar atau di sini juga ada tambahan video. Yang mungkin agak tricky ada bagian ini salah satunya, nanti ada video juga ada gambar. Nah ini juga nih agak tricky ya di bagian sini. Dan ini satu lagi. Tapi polanya kurang lebih sama. Oke, kalau misalnya udah, lanjut aja kita coba untuk coding. Di bagian ini halaman home saya akan tambahkan fitur ya. Belum ada pastinya. Akan saya tambahkan di sini fitur. Yang kedua baru kita bikin halamannya komponen features.js dan sudah. Nah, di sini kan karena ada satu komponen yang sama teman-teman ya, yang bawah garis bordernya warna abu-abu, makanya saya di sini akan bikin sebuah komponen baru namanya wrapper ya. Terus dibikin untuk bordered bottom.js. Jadi sih sebenarnya saya akan bikin dan ngambil dari bagian header yang kemarin nih, yang bagian ini ya. Saya akan coba taruh di bagian sini sebenarnya. Tapi kita akan coba lihat dulu cara meng-customize di Material UI. Jadi di sini saya akan pakai cara yang kedua nih, yang reusable style overrides ya. Jadi cara pakainya itu adalah dengan mengimport style dari package Material Styles. Langsung aja supaya bisa saya demokan. Di sini akan saya coba demoin ya, bagaimana cara membuat border bottom. Di sini saya akan coba bikin cons border bottom sama dengan apa? Nah, di sini karena udah saya import bagian ini. Jadi cara mengcustomize adalah pertama kita pakai style, terus dijalankan sebagai fungsi ya. Yang kedua, kita masukin adalah yang mau di customize ya. Di sini saya akan coba customize box from @MUI react box ya. Maka kok emotion Material UI /box. Nah, kalau misalnya udah, jadi di style ini yang kedua adalah yang jadi parameter adalah si komponen yang udah ada material yang mau kita customize. Nah, yang kedua ini kita jalankan lagi ada kurung ya, dan di sini dia isinya dalamnya adalah sebuah fungsi yang return langsung sebuah objek ya. Kalau misalnya return kan gini teman-teman. Nah, bisa kita langsung pendekin aja supaya kita langsung return object. Ini kita hapus seperti ini ya. Langsung kita tambahkan kurung lagi, baru objek curly braces ya, ini kurung kurawal. Nah, ini sebenarnya kita bisa langsung nge-return object. Nah, terus ini bentuknya seperti apa? Kalau misalnya teman-teman ingat, ini bentuknya seperti higher order komponen ya. Dimana di sini ada parameternya, di sini adalah yang dijalankan ya. Jadi kurang lebih seperti itu komponen yang dijalankan. Oke, langsung aja di sini kita akan nge-return style yang udah ini ya, border bottom. Yaitu 8 pixel. Ini kita ngambil dari sini, teman-teman. 8 pixel solid gray. Kalau misalnya ini kita nggak usah pakai XX lagi ya, nggak usah pakai SX ya, langsung aja kita pakai stylesnya aja. Ini sini akan saya import color gray ya, gray 900. Ini saya hapus alphanya dan sudah jadi. Ini sebenarnya reusable komponen
yang bisa kita manfaatkan dari customize sebuah komponen di Material UI. Export default border bottom. Oke. Ini saya tambahin ya border bottom box ya. Sini juga saya rename. Oke, kalau misalnya udah, saya akan coba import di bagian features. Di sini saya akan coba import border bottom box. Saya akan bikin elemen yang pertama itu adalah yang bagian enjoy your TV. Biasa saya pakai container ya. Ini sebenarnya kalau misalnya udah pakai Material UI pasti banyak banget elemen yang benar-benar kita andalkan. Kayak grid, container, pastinya ya untuk layouting ya. Terus sudah gitu saya coba di sini container pakai max width ya. Max width-nya itu LG. Nanti sebenarnya kenapa pakai LG, ini adalah luas yang kurang lebih sama kayak yang ini nih. Oke, kalau misalnya udah di dalam container ini kita pasang grid. Kenapa grid? Nah, ini fungsinya untuk kita bikin dua kolom ya. Kiri untuk kanan kiri ya, kanan kiri. Di kiri untuk deskripsi, kalau di sini di kanan untuk gambar atau video preview. Kalau misalnya udah seperti biasa, di sini akan ada namanya container ya. Terus di dalamnya ini ada namanya item, otomatis ya, karena saya akan bikin dua item kanan kiri. Kalau misalnya kita lihat di bagian sini dia untuk line itemnya sama ya, di center. Jadi dari container ini saya akan coba masukin line itemsnya itu di center, di tengah-tengah ya teman-teman, secara vertikal. Yang kedua itu di item ini kita kasih luas ya. Kalau misalnya XS ini kita kasih luas yang paling besar gitu, karena ini bakal berjalan di device yang kecil ya, mobile. Nah, kalau misalnya udah, kita masuk ke bagian medium ya. Medium ini saya perkirakan saya kasih luas ininya 6, sama-sama 6 kan. Karena ini kanan dan kiri itu sama sih sebenarnya. Kanan dan kiri. Oke, kalau misalnya udah, sini saya akan coba bikin judul dulu ya. Import typography, tinggal di copy aja sih. Typography. Kalau misalnya udah, kita bisa pakai di sini. Typography ini pertama untuk judul dulu ya. Judul yang lebih besar dari deskripsi. Kalau di sini saya coba pakai variannya. Variannya itu adalah A3, komponennya juga komponen kayaknya H2 deh. Di sini H2 aja teman-teman. Terus ada gutter bottomnya. Gutter bottom tuh spasi di bawah ya teman-teman. Dan di sini akan saya coba copy teksnya ya. Enjoy your TV. Saya coba save. Oh, ini udah ada nih. Enjoy your TV. Oh ya, saya lupa. Ini untuk wrappernya nanti akan ada lagi. Ini akan saya coba import box from Material UI box ya. Ini sebenarnya untuk ngasih warna aja. Jadi untuk komponen-komponen di dalamnya kita nggak usah ribet lagi kasih warna background. Ini saya wrap seperti ini. Saya kasih customize di sini SX background color, itu warnanya adalah common. Kalau teman-teman kemarin udah dibahas ya, common.black kita bisa pakai, dan colornya ini adalah common.white. Jadi backgroundnya hitam dan tulisannya putih. Akan jadi seperti apa? Seperti ini teman-teman. Terus karena di sini ada padding di atas ya, sekitar berapa ya? Mungkin saya juga akan kasih padding di bagian kontainernya. SX
PY itu sama dengan berapa deh, 4 coba. 4 agak kurang sih, coba 6. Nah ini cukup nih, cukup besar. Enjoy your TV. Sekarang saya akan buat bagian deskripsinya. Saya copy juga. Bagian deskripsi ini saya akan coba gunakan varian H5. Dan kalau misalnya paragrafnya itu komponennya H3 deh, tanpa gutter. Enjoy your TV nih, ininya lupa teksnya. Oke, kita coba lihat. Enjoy your TV, watch smart. Ini udah cukup sama lah kurang lebih ya. Enjoy your TV, enjoy your TV. Oke, ini sisi kiri udah kita bikin teman-teman. Dan kita bikin nanti adalah sisi yang kedua nih, sebelah kanan ini. Oke, sekarang lanjut ke bagian sebelah kanan, dimana di sini ada gambar dari apa namanya ini, dari preview ya, preview. Oke, saya akan coba bikin yang pertama itu gambarnya dulu ya. Saya pakai box lagi. Kenapa box? Ini untuk nge-wrap si gambar. Saya pakai image dari Next.js seperti biasa. Kalau misalnya sudah, kita pakai src. Nah, source-nya ini untuk yang pertama ini saya namain TV, teman-teman. tv.png. Jadi /image tv.png. Terus untuk width-nya itu, kalau kemarin saya udah coba ukur itu 640 pixel. Dan height-nya itu 480 pixel. Kita pakai layoutnya responsif. Juga alternate text-nya itu adalah TV aja. Seperti ini. Coba saya save. Wah, udah ada nih, ya kan? Karena ini kosong, jadi belum ada video nih. Video ini terpisah dari sini, teman-teman. Ini baru background-nya aja. Oke, kalau udah, ini karena ada terlalu rapat ya, teman-teman, saya akan kasih spacing, jarak. Spacing itu berapa? 6 saya pikir. Mana ya? Oh ya, kalau misalnya kita kasih spacing di sini, dia akan kasih jarak di atas dan bagian kiri. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ada hijaunya di atas dan kiri. Sedangkan yang saya inginkan hanyalah spacing di bagian kanan kiri. Makanya saya akan coba tambahkan di sini bukan spacing tapi column spacing. Saya coba save. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah kiri, spacingnya hanya sebelah kiri. Nah, kalau udah, ini kayaknya masih kurang jauh sih. Saya coba kasih 12 deh. Nah, ini lebih. Nah, enjoy your TV ini kurang lebih sama lah. Nah, tadi terkait LG ya teman-teman, kalau misalnya LG di sini tuh kontainernya kurang lebih luasnya segini, kurang lebih sama nih kayak di Netflix-nya. Karena kalau di sini saya coba max width-nya XL, extra large, ini lebih gede kan, wah jauh dari Netflix. Makanya di sini saya pakainya LG. Kalau misalnya udah, kembali akan saya coba bikin ya. Untuk yang video ini akan saya akhirkan karena supaya lebih mudah ya teman-teman. Di sini, oh ya satu lagi, kalau misalnya kita lihat untuk responsif. Nah, ini TV ini kalau di sini alignment-nya menjadi di tengah. Kalau di ukuran kecil ya. Makanya saya akan coba tambahkan pengaturan responsifnya untuk si alignment text-nya. Di bagian sini, tentunya di bagian text alignment ya. Di sini saya sama tambahkan dua-duanya karena ininya sama, customize-nya.
Yang pertama adalah text align. Nah, bentuk dalamnya adalah objek. Kita nggak langsung nyebutin value-nya, tapi kita kasih objek. Untuk XS yang layarnya extra small, kita kasih center. Kalau udah masuk medium, kita kasih left. Seperti ini teman-teman. Jadi SX ini kalau kita bentuknya seperti ini, maka nilai untuk text line itu diatur berdasarkan device size-nya ya. Kalau XS itu center, kalau MD itu medium, left. Kita coba ini, refresh. Ini masih left. Ketika XS, nah, udah di tengah nih teman-teman. Jadi ini sangat untuk responsif. Oke, kalau udah, nah, supaya nggak terlalu banyak ini, saya akan bikin namanya komponen title. Yang mana ini adalah typography dari title ya. Di sini saya akan masukkan teksnya. Di sini kita akan coba binding teksnya. Nah, jadi kalau misalnya udah, tinggal kita pakai title, dikasih teks. Ini adalah enjoy your TV. Yang kedua, saya akan coba kasih deskripsi. Description. Sini juga sama, tinggal kita copy props-nya aja. Di sini tinggal kita copy, masukin ke description, dan teksnya adalah sesuai yang ada di sini. Nah, ini lumayan nih. Jadi menghemat ruang ya. Kita bikin reusable component. Coba saya save. Oke, sama ya. Tidak ada beda. Kalau udah lanjut ke bagian kedua, karena ini udah bisa ada bentukan yang sama, saya tinggal copy. Ctrl V langsung di sini. Kita coba copy kata-katanya, download offline. Yang kedua adalah save your favorites. Description. Nah, untuk yang ini, gambar yang kedua adalah gambar yang namanya, saya namain mobile. Ini ya. Jadi ini mobile.jpg. Udah ada kan? Nah, tinggal kita pindahin ini ke bagian kanan. Kalau tinggal pindahin sih, tinggal kita pindahin aja urutannya teman-teman. Seperti ini. Oke, nah ini udah nih. Nah, satu lagi teman-teman, ada yang ngeganggu nih. Jadi si headernya ini ngikut ke bawah ya. Padahal kalau di sini upbarnya nggak ikut ke bawah. Nah, makanya untuk bagian header akan saya rubah sedikit. Itu di bagian ini akan saya customize positionnya itu supaya absolute aja. Jadi kalau misalnya absolute, dia bakal ngikutin si boxnya di atas. Nah, udah hilang kan? Oke, kalau ini udah. Terus kita masuk ke bagian baris ketiga, itu apa? Baris ketiga itu mengenai watch everywhere. Tinggal di copy lagi. Kalau watch everywhere itu gambarnya itu adalah device. Ya. Sama nih. Jadi di sini akan saya coba rubah device.png. Judulnya juga watch everywhere. Dan stream unlimited. Kalau udah, ini posisinya juga di sebelah kanan ya gambarnya. Jadi kita pindahkan lagi. Oh, tidak ada. Devices.
pakai S. Oke, ini udah teman-teman. Saya akan copy untuk yang terakhir. Ini kalau ini namanya adalah kids. Ya, di bagian kids. kids.png. Saya coba save. Sudah ada, tinggal kita copy gambar, copy teksnya maksud. Create profile for kids. Send kids on adventure. Oke, untuk keseluruhan row-nya sudah kita bikin ya, tinggal kita tambahkan beberapa kayak video dan komponen tambahan seperti bagian ini nih, Stranger Things. Ada dan kalau kita lihat di bentuk responsif ini ya di HP lah, di bentuk kecil. Nah ini kita harus ngatur lagi bagian ininya nih, urutannya. Jadi kalau misalnya di bagian handphone ya atau size device-nya kecil, teks ini urutannya selalu di depan, nggak ada yang gambar di atas ya. Karena kalau di sini kan gambarnya masih di atas, harusnya ini teksnya di atas nih. Nah, untuk itu bakal saya atur seperti ini. Jadi kita tambahkan bukan nambahkan customize komponen ya. Berarti di row yang bagian nomor 2 ya. Untuk grid-nya, mana yang nomor 2? Nah, untuk grid-nya ini kita tambahin customize namanya SX lagi. Propertinya apa? CSS-nya namanya order ya. Order ini kita untuk ngatur position flex dari children-nya ya. Jadi misalnya kita kasih 1, dia otomatis akan jadi di bagian yang pertama gitu. Tapi di sini kan kita kasih lagi sesuai dengan screen size ya. Untuk SX, XS ya, extra small kita kasih 1, kalau MB kita kasih 2. Jadi sebenarnya yang terjadi karena di sini cuma ada 2 grid ya, jadi otomatis urutannya itu cuma 1 dan 2 kan. Jadi kalau di kolom yang kecil ini tuh grid ini ordernya 1, dimana kalau 1 tuh dia jadi yang di atas, yang pertama lah yang tampil. Kalau MD-nya 2, jadi ketika di screen medium dia akan menjadi di posisi sesuai yang ada di sini. Selanjutnya setelah ini udah, kita juga akan ngasih style customize untuk bagian grid yang satunya lagi. Nah kalau ini kita balik, kalau XS-nya 2, kalau MD-nya 1. Nah betul kan, kalau misalnya seperti ini bisa dilihat. Jadi ketika di kecil ini urutan grid ini yang pertama di atas, kalau yang misalnya udah besar dia jadi yang kedua. Nah ini akan sama kayak yang create profiles for kids. Kita copy aja. Ini juga kita copy. Kita lihat apakah sudah berjalan dengan normal. Oh ini download yours. Ini sudah kita lihat ya. Benar urutannya. Kalau dibesarin di kanan betul. Kalau yang bawah ini ketika kecil di atas, kalau kita besarin di kanan. Oke, ini sudah sesuai. Jadi untuk fitur sini sudah kita bikin sesuai dari ininya ya urutannya. Nah, langsung tinggal kita modifikasi bagian video ya. Di sini ada video preview ini teman-teman. Di sini 1, 2 dan tambahan komponen ini. Oke, kita langsung buat yang pertama dulu. Di bagian yang ini ya, image TV. Oh ya, saya lupa alternate text-nya juga jangan lupa diganti nih. Ini adalah device mobile lah ya. Mobile di sini devices, yang di sini kita kasih kids. Kalau misalnya udah, lanjut lagi. Nah, di sini konsepnya adalah kita bikin 2 komponen ya, dua elemen HTML yang mana nanti salah satunya bersifat absolut gitu. Jadi si videonya ini nanti bakal bersifat absolut.
dia akan menjadi posisinya di belakang dari gambar ya teman-teman. Oke, kita langsung coba aja. Di sini yang pertama saya akan tambahin dulu wrappernya, box. Kalau udah, ini akan saya kasih yang namanya custom position ya, position relatif. Yang kedua, ini akan saya pindahkan ke dalamnya, dan saya bikin box baru di ini, di setelahnya. Nah, gunanya box baru ini akan yang wrapper tadi posisinya absolute untuk si video, kan? Jadi nanti bentukannya di dalam box ini saya akan coba import ya, namanya videonya. Video, kalau misalnya udah ada video di sini, kita kasih source-nya itu kalau di sini saya kasih namanya tv.m4v ya. Jadi di sini /videos tv.m4v. Di sini saya akan kasih style, karena ini bukan bawaan material, otomatis saya kasihnya propsnya style seperti biasa. Stylesnya itu dia ngikutin dari ini ya, height-nya 100% dan juga width-nya 100% juga. Terus beberapa tambahan kayak autoplay, play inlines, mute itu supaya nggak ada suara, dan juga loop supaya berulang. Kita coba save. Nah, ini udah ada teman-teman nih, kita tinggal masukin ke bagian bawah ini ya kan. Nah, jadi kan kalau dilihat posisinya TV ini di atas, ini di bawah ya, makanya di sini saya akan coba kasih juga position relatif, dan juga Z indexnya itu kita kasih 2 aja, nggak usah tinggi-tinggi lah. Nah, sekarang tinggal kita atur bagian si ini nih, si box yang ini. Supaya lebih mudah teman-teman, kita langsung aja coba kasih stylesnya di inspect element video ini ya. Nah, kita kasih stylesnya itu di bagian boxnya ini. Mana sih boxnya? Oke ya, boxnya yang bagian video itu sebentar. Oh, ini ada yang kurang teman-teman. Video ini belum masuk di box ini. Nah, ini baru benar. Jadi nanti kita customize di bagian box ininya, si wrapper untuk si video. Sip. Nah, bagian sini kita coba jadi gini. Konsepnya adalah karena ini posisinya absolute, kita pasin aja di bagian tengah ini. Gimana caranya? Pertama kita kasih position absolute ya. Terus kita kasih width-nya 100%, juga height-nya 100%. Ini berguna untuk layarnya yang kecil nanti. Kalau udah, kita kasih ukuran max width-nya dulu. Nah, di sini kita bisa kira-kira sih, kita coba 70% lah. Kalau belum, ini kayaknya udah cukup nih, 70% dulu. Kita kasih max height. Max height-nya itu coba kita kasih 50% dulu. Nah, ini nih yang penting adalah positionnya dulu. Topnya itu berapa persen itu kan. Ini kita mainnya persen semua supaya proporsional. Jadi di layar kecil, layar besar tetap menyesuaikan persenannya, persentase. 40% coba ya. Dan left-nya itu juga sekitar 50%. Nah, ini rada jelek. Oh iya, saya lupa. Untuk supaya proporsinya bagus ya di position absolute, biasanya kita tambahkan itu transform ya. Translate-nya itu di sini adalah 50%. Jadi ini fungsinya untuk membuat
posisi objek yang absolut itu di tengah-tengah teman-teman. Jadi kalau kita topnya 0 itu nanti akan di bagian parentnya nih, parentnya sesuai. Oke, nah untuk di sini kita tinggal coba-coba aja nih. Coba saya topnya kasih 40% tadi ya. Nah ini karena kurang height-nya saya tambahkan menjadi 54. Coba 54, topnya itu 48. Nah ini cukup nih. Terus yang kedua leftnya 50, kayaknya udah cukup. Width-nya mungkin yang kurang ya. Nah ini teman-teman, jadi untuk bagian video ini teman-teman nanti bisa coba atur sendiri kira-kira pasnya segimana. Yang pasti ini tolong diperhatikan adalah persentase yang nilainya masing-masing dari CSS ini gitu kan. Kalau misalnya kita coba kecilin screen-nya, nah ini tetap sama nih. Oke, kalau udah ini bisa kita copy, kita masukin ke sini SX, walaupun akan ada modifikasi ya teman-teman. Kita hilangin dulu tanda titik komanya menjadi koma. Udah gitu yang ini camel case ya. Kalau udah tinggal kita kasih string. Oke, sudah. Nah, kita bisa lihat di sini sudah sesuai. Oke. Nah, sekali lagi teman-teman jangan lupa ini ntar dicoba-coba aja untuk posisi dan max width-nya ya. Nanti kalau misalnya udah, teman-teman bisa atur sesuai dengan yang udah teman-teman pilih dari masing-masing top, left, dan max width-nya sih. Sebenarnya yang penting adalah width sama height ini 100% dan dikasih transform min 50% supaya letaknya tuh proporsional di tengah gitu. Oke, kalau misalnya udah, saya akan lanjut ke bagian yang ini dulu aja. Komponen yang ketiga ini saya copy sama karena ininya bentukannya ya di bagian ketiga ya. Ketiga itu yang bagian devices. Oke, di sini akan saya coba copy. Dan image-nya tetap pakai yang ini ya, device, jangan lupa. Di sini. Dan di sini saya hapus box. Oke, nah di sini tinggal kita sesuaikan. Kalau yang untuk video di bagian ini namanya devices.m4v. Mana tadi ya? Devices.m4v. Ini udah sama. Nah, sekali lagi tinggal kita atur bagian ininya teman-teman tuh kan. Tinggal bagian si videonya ini. Kalau di sini sih rada beda sih pengaturannya ya, ukurannya tadi gimana ya? Boxnya itu, nah ini nih. Coba kita edit lagi ya, maksudnya ini kegedean kan. Kita jadiin 65 deh. Cukup. Headnya itu, ntar saya coba ke atasin dulu ya. Topnya kita ke atasin. Topnya itu berapa ini? 33 lah. Leftnya itu udah cukup. Nah tinggal di bagian max headnya berapa nih? Yang 49 lah. Oke, ini udah cukup nih. Sama ya. 65, 49, saya akan coba di sini. 65, 49, 33, 50. 33, 50. Oke, saya coba save. Oke, ini udah cukup. Positioningnya sudah bagus. Nah, ini jadi tadi ya kita pasang 2 video dan alhamdulillah udah bagus. Tinggal bagian terakhir adalah bikin komponen yang ini nih, Stranger Things. Oke, lanjut ke bagian terakhir yaitu Stranger Things. Sebenarnya untuk ini prinsipnya tetap sama teman-teman. Jadi tetap kita bakal pasang komponen yang bentuknya absolut ya. Jadi di sini akan saya copy lagi box ini karena
sudah benar, dan saya akan kasih ini di bagian ini ya. Saya coba customize di bagian mobile tadi ya. Pertama adalah ini kita tetap biarkan image-nya itu di bagian atas ini ya. Kalau udah kita kasih lagi yang bukan kasih, kita edit yang bagian box ini teman-teman. Jadi saya akan bikin dulu ininya, saya kosongin dulu ya. Terus isi videonya juga saya hapus, saya ganti dengan isi yang komponen harusnya ini nih. Saya coba bikin dulu. Di sini kita pakai grid untuk mengatur ini lagi bentukannya, kontainer ya. Terus saya akan pasang 3 item. Kenapa 3 item? Ya, karena di sini ada 3 elemen yang berdiri ya. Ada gambar buku, ada teks di sini, sama ada icon satu nih. Makanya saya kasih 3. Kalau udah 3, nah yang pertama diisi di grid yang item ini adalah image lagi, image dari buku. Di sini kalau image dari buku itu gambarnya adalah box shot ini ya. Jadi di sini box shot.png. Untuk ukurannya ini saya udah coba 55 pixel dan 80 pixel. Layoutnya adalah intrinsic. Kenapa intrinsic? Jadi dia nggak akan membesar ukurannya. Dia hanya tertahan di ukuran maksimal yang kita set di sini. Jadi kalau untuk layar kecil dia akan menyesuaikan gambar, tapi kalau misalnya untuk layar yang lebih besar dia tidak akan membesar karena layoutnya intrinsic. Di sini akan saya namain alatnya box shot. Kalau udah, kita lihat di sini apa yang terjadi. Ini udah ada nih teman-teman. Oke, yang untuk item yang kedua saya akan kasih judul aja sih, nggak aneh-aneh. Kita copy dari sini, Stranger Things. Yang kedua adalah kita kasih teks namanya downloading. Downloading ini kan karena warnanya biru ya teman-teman, jadi saya akan coba kasih warna biru. Variannya ini saya kasih yang kecil, body 1 ya. Body 1 tuh di sini coba kita lihat nih ya, teks konteks typography. Nah, di sini ada namanya body 1 nih. Body 1 tuh yang inilah. Kurang lebih sebesar ini. Kalau misalnya udah varian body 1, colornya nih teman-teman. Colornya kita kasih warna biru. Sini saya coba import dulu, import blue dari MUI colors ya. Birunya itu kalau saya coba kemarin itu adalah mana sih tadi? Warna biru 400. Biru 400. Nah, ini akan saya coba ke bawahkan, downloading. Seperti ini, kita lihat hasilnya udah cukup bagus ya. Yang terakhir adalah kita masukin komponen ini teman-teman, icon yang berubah. Ini sebenarnya gambarnya GIF sih teman-teman, kemarin saya dapat dari Netflix ya. Nah, ini namanya download.gif ya, download.gif. Untuk ininya sama aja, ukurannya 50 x 50 pixel, intrinsic, dan namanya download alternate textnya ya. Kita coba lihat, sudah jalan. Nah, kalau misalnya udah, kita atur bagian spacingnya teman-teman dari bagian gridnya ini ya. Pertama, saya akan kasih spacing di bagian ini sebanyak 2 ya.
Terus alignment nya juga kita ketengahkan secara vertikal. Cukup bagus nih, seperti ini. Dan selanjutnya saya akan coba kasih ini teman-teman, di bagian XS nya berapa, MD nya berapa. XS, nah kalau di sini yang awal ini saya kasih 2, yang tengah 8, sisanya berarti 2 ya. Jadi ini totalnya 12 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya XS ya disamakan dengan yang XS juga seperti itu. Selanjutnya di bagian MD ini saya ukurannya ada berubah agak lebih besar, 3, 6, 3. Nah ini sebenarnya teman-teman bisa ngatur sendiri kira-kira maunya berapa. Mungkin aja di sini nanti jadi 3, di sini jadi 1 gitu, atau di sini kurang. Kalau misalnya sudah, nah sudah cukup nih, jaraknya rada jauh ya, karena kenapa belum kita atur width-nya. Nah sekarang kita bagian ngatur si kontainernya ini. Kontainernya ini adalah di bagian yang box ini nih teman-teman. Oke, langsung aja kita coba kasih komponennya ya, kita customize. Seperti biasa kita kasih SX. Yang pertama aja tentu adalah positionnya. Positionnya itu absolute, ya kan? Kalau udah, kita kasih Z indexnya 1 aja. Kenapa 1? Karena di sini kita nggak akan kasih Z index. Ini udah biarin aja. Kalau kita kasih 1 di sini udah otomatis dia jadi yang lebih tinggi layernya. Kalau misalnya udah, kita kasih backgroundnya udah hitam ya, backgroundnya udah. Terus yang kedua adalah kita kasih border. Border ini nilainya mungkin berapa ya? 2 pixel solid. Nah ini saya akan kasih warna gray ya, gray 500. Jangan lupa kita import dulu blue gray. Kalau misalnya udah, saya coba lihat. Ini udah nih. Asa nggak ini ya, mana tadi ya warna graynya, gray 500. Oke, kita coba aja dulu. Yang kedua border radius itu saya kasih 2 aja. Juga padding, P itu padding, saya kasih 1. Ini udah bagus nih. Ternyata warnanya jangan lupa warnanya black. Background colornya jangan lupa teman-teman, common.black. Karena kalau nggak jadi ini ya, jadi belang bentong warnanya. Transparan. Nah, untuk bagian positioningnya, pertama untuk width-nya nih saya kasih bentukan responsif teman-teman. Di sini ada XS, itu saya kasih 80%, SM itu saya kasih 70%, dan juga MD itu saya kasih 60% aja. Kenapa? Karena jadi semakin besar layar semakin kecil ininya gitu, jadi nggak usah ngikutin terlalu besar lah, ya kan. Yang kedua itu saya coba kasih positioning left ya, ini 50%. Sebenarnya karena kita butuh ke tengah, otomatis biasanya kita kasih left sama topnya 50% ya kan. Tapi ini nggak ke tengah secara vertikal, hanya ke tengah secara horizontal. Makanya kalau di sini transformnya kita kasih itu translate ya. Yang pertama itu 50% karena untuk mindahin secara horizontal ke kiri. Yang kedua ini kita kasih 0 karena kita nggak butuh tengah-tengah secara vertikal. Ini saya coba lihat dulu. Nah ada di sini kan, tinggal kita atur bagian bottomnya. Jadi bukan yang bagian dari top, tapi kita bagian dari bottom. Bottom ini pertama juga saya akan coba kasih responsif ya. Untuk XS itu saya coba 5%. Dan untuk MD ini saya kasih 10%. Nah ini coba kita lihat. Nah ini udah cukup nih, ya kan?
Oke, kalau misalnya udah, dan untuk section features ini sudah selesai kita buat teman-teman. Jadi mulai yang pertama kita bikin ininya ya, gridnya kita copy karena mempunyai pola yang sama. Di sini juga kita bikin komponen namanya bordered bottom box untuk reusable komponen ya. Reusable komponen bisa dipakai di mana aja. Sebenarnya ini juga bisa dipakai di bagian header nih. Jadi kita import aja bordered bottom box, kita masukin di sini deh. Jadi di sini tidak perlu import warna grey berarti. Kalau misalnya udah, kita lihat apakah masih normal? Masih normal di sini teman-teman. Oke, ini kayaknya kurang grey ya sih ininya. Saya coba ini deh. Features grey coba 700. Nah, ini udah cukup grey nih. Oke. 700 sudah cukup kayaknya. Nah, ini sebenarnya width-nya agak lebih kecil dari yang Netflix, tapi teman-teman bisa diedit lagi sesuai dengan tadi. Diedit di bagian width-nya ya. Mungkin mau jadi 90%. Menurut saya ini udah cukup. Jadi, untuk bagian fitur sudah kita bikin seperti ini teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman, dan bagian fitur sudah beres. Sampai jumpa di next episode di bagian ini berarti ya FAQ. Terima kasih dan semoga bermanfaat.